One, two, three, come on! Come on, come on. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di AgriHack. Masih bersama dengan Mas Dedi di AIFIS. Bagaimana kabarnya Mas Dedi? Halo. Ya, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngapain nih? Kita mau membahas tentang jenis-jenis kolam mungkin ya, dan boleh. kapasitasnya. Biar teman-teman juga tahu sebenarnya jenis kolam lele itu ada apa aja gitu ya. Oke. Kalau di sini di AIFIS itu ada beberapa jenis. Di sini ada 3 jenis ya. Yang ini yang teman-teman bisa lihat ini merupakan jenis kolam bulat. Kolam bulat Mas. Ya, kolam bulat terpal ya. Terpal. Nah, ini sebenarnya kelebihan dari kolam bulat ini pertama dia lebih irit tempat. Karena kalau kita lihat dia volumenya air itu tidak melebar tapi dia ke atas meninggi. Jadi dengan luasan yang lebih kecil tapi bisa menampung volume air yang lebih banyak. Sehingga kita bisa memelihara ikan dengan lebih banyak karena volumenya juga lebih besar gitu ya. Ini ukurannya untuk kolam yang bulat ini berapa Mas Dedi? Mas Dedi? Kalau ini kolam yang bulat ini ukurannya diameter 2 ya, diameter 2 meter. Kalau kita hitung volumenya berarti ada sekitar berapa Mas? 3000 kali ya, ada sekitar 3000-an meter ya. 3000 meter kubik. Jadi kalau untuk buat pembesaran ini bisa di kapasitas 1000 ekor sampai panen. Sampai panen. Nah, dengan kolam-kolam ini ya kita bisa lebih enak karena salah satu kelebihan dari kolam bulat ini dia portable Mas, sehingga sewaktu-waktu kita mau pindah kolamnya ini bisa. Ini kolam jenis pertama ya. Oke. Kelebihannya itu. Ini dibuat dari bahannya apa aja nih, Mas? Ini ada wire mesh, di sini ada wire mesh yang buat bangunan itu ya Mas. Terus kemudian dicat untuk bisa lebih awet ya, ini dicat. Sedangkan di bagian bawahnya kita pakai batu batako ya. Batako. Ya, beda sama batu bata ya, tapi pakai batu bata juga bisa. Juga bisa. Ini pakai batako yang disusun sedemikian rupa, jadi membulat ya, untuk menopang dari si besinya sendiri. Nah, kemudian untuk kolamnya sendiri kita pakai terpal tenda. Ini terpal tenda yang tebal ya. Jadi ini bisa lebih awet sih ya Mas, bisa 5 tahun lebih. Ini udah berjalan sekitar 3 tahun dan masih bagus. Masih bagus. Nah itu, ini untuk kolamnya yang jenis pertama. Untuk yang kedua mungkin kita bisa lihat ke sana ya Mas ya. Oke, kita pause dulu ya videonya, nanti kita lanjutkan ketika sudah sampai tempat. Nah, untuk kolam yang jenis kedua ini kolam permanen ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya kalau kolam permanen ya. Kalau kolam permanen ini sebenarnya lebih awet karena bisa untuk seumur hidup gampangannya ya, karena ini kan dari batu bata, dari semen, jadi lebih awet. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini ukurannya sama ya, 2 kali 3. Sebenarnya kalau dihitung volume itu sama seperti yang kolam bulat tadi. Volumenya sama, tapi dia lebih kita pakai dari segi luasannya, lebarnya. Kalau dia kan tingginya. Nah, ini kolam ini kita bisa tampung untuk bibit ya. Untuk bibit itu bisa sekitar 10.000 untuk satu kolamnya. Ya, 10.000 ekor untuk satu kolamnya ini. Tapi tergantung ukuran benihnya juga. Kalau semakin kecil ya semakin banyak. Bisa 20.000. Kalau 46, 57 itu bisa, kalau seperti ini bisa untuk menampung sekitar 10.000 masih sanggup. Nah, untuk konsumsi sendiri dengan luasan kolam 2 kali 3 seperti ini itu bisa untuk menampung 1000 ekor sampai konsumsi. Ya, 1000 ekor sampai konsumsi. Jadi kalau ditanya mending mana, yang bulat atau yang kotak, sebenarnya tergantung kita ya. Kalau misalnya kita punya lahan yang lebih luas, mungkin kolam-kolam seperti ini bisa kita pilih karena lebih awet, kemudian lebih mudah juga ketika memanen ya. Kalau itu kan kita harus naik dulu,
harus masuk. Kalau ini kan lebih pendek, jadi lebih gampang gitu. Nah, ini kolam yang jenis kedua, jadi kolam permanen. Kita pakai batu batako sama semen ya, Finishing semen, Mas. diaci lah biar dia nggak bocor. Kalau di sini ada berapa kolam Mas yang kolam permanen? Kalau kolam permanen ada 10 an lah. Ada Untuk yang 10. permanen ya. Ada 10 kolam. Gitu. Mungkin bisa Yang ditunjukkan lagi kolam yang lain Mas? ya bisa. Masih ada satu jenis lagi sebenarnya, satu jenis kolam lagi. Mari kita cek. Nah, di kolam yang ketiga di AIFIS ini ada yang namanya jenis kolam semi permanen ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan kolam permanen. Kita menggunakan batako yang disusun ya, disusun seperti bikin tembok lah. Lalu untuk dasarnya alasnya kita pakai terpal. Kenapa pakai terpal? Karena salah satu alasannya adalah lahan ini sebenarnya dulunya adalah bekas kebun salak. Jadi kenapa kalau kebun salak kok pakai terpal, harus pakai terpal? Karena kalau kita langsung bikin permanen, dia kontur tanahnya itu bawahnya dia belum stabil. Nah, jadi kalau misalnya kita permanen nanti gampang retak dia. Jadi untuk minyak jati itu kita pakai terpal dulu biar tanahnya padat. Nanti kalau misalnya sudah padat, sekali dua kali pakai, nah nanti baru bisa dibikin permanen biar lebih awet. Tapi misalnya kalau mau pakai terpal juga sebenarnya sudah cukup sih, sudah cukup awet juga karena dasarnya udah semen gitu ya. Jadi bisa lah untuk dijadikan referensi lah. Ini terpal yang dipakai di kolam yang semi permanen dengan yang di lingkaran tadi sama nggak Oh, jenisnya Mas? beda. Ketebalannya Mas? Beda. Ini sebenarnya cuma terpal tenda biasa, terpal tenda yang kita bisa beli di banyak tempat ya, mungkin di toko juga punya, toko plastik lah terutama. Nah, dari segi keawetan jelas beda ya Mas. Kalau itu bisa 5 tahun, ini mungkin 1 tahun harus sudah ganti. 1 tahun udah ganti? Ya karena kan kalau kita sering kuras, sering panen, biasanya kondisi terpalnya juga udah menurun. Jadi kita harus sering ganti kalau ini. Gitu Mas. Kalau dari Mas jadi sendiri selama pengalaman membudidayakan ikan, lebih memilih terpal yang untuk kolam lingkaran atau yang kolam terpal yang seperti ini Mas? Ya kalau untuk Dari sisi harga dan lain-lain. Ya kalau dari sisi harga memang jauh lebih mahal yang kolam tenda ya Mas. Terpal tenda karena kualitas juga beda, terutama kualitas beda, jadi jelas harga juga beda. Tapi kalau untuk pemula, saran saya daripada kita pakai yang itu, walaupun lebih awet sih, cuma kalau misalnya mau coba dulu bisa pakai ini, pakai terpal biasa dulu. Cuma jenis kolamnya juga beda. Kalau ini kan misalnya terpal ini kan di kolam kotak, kalau itu kan bisa di terpal bulat. Tapi misalnya kita mau pakai terpal itu untuk kotak juga bisa. Jadi ya tergantung budget lah. Kalau budgetnya minim tapi pengen budidaya terlebih dahulu, bisa pakai terpal Yang biasa. biasa. Tuh, nanti kalau sudah jalan bisa gantilah. Kalau untuk harganya bagaimana Mas? Perbandingan harganya dari terpal yang tenda dibandingkan dengan Yang ini. terpal yang Nah, biasa? kalau harga ada terpal tenda itu bisa 3 kali 4 kalinya Mas. 3, 5 Ya bisa 5 kalinya dari ini. Mungkin bisa disebutin harganya biar teman-teman tahu Boleh. gambarannya Mas. Kalau ini kalau kita beli di pasaran itu mungkin harganya paling mahal itu 100.000. 100.000. Ya paling mahal. Paling bagus lah, yang bukan paling mahal sih tapi udah termasuk bagus lah. Ada yang 80.000, ada yang 90.000. Itu tergantung luasan ininya sih Mas, luasan luasan kolamnya sama luasan terpalnya. Kalau itu dengan volume yang sama, itu harganya bisa 400-500.000 Mas, satu terpalnya 400-an lah. Jadi harganya sekitar 4 kali lipat. 4 kali. Ya, betul. Berarti kalau untuk pemula berarti lebih direkomendasikan untuk terpal yang biasa ini ya dibandingkan Ya. yang terpal tenda. Kalau budgetnya pas-pasan, mending dibikin terpal yang biasa. Nanti sambil belajar, kalau sudah tahu budidayanya, sudah ada marketnya, baru pelan-pelan dibaguskan lagi. Jadi itu ya Mas. Jadi untuk video kali ini kira-kira
konklusinya apa Mas? Kesimpulan dari Ya, sebenarnya kalau kita bicara masih ada banyak banyak jenis kolam lagi sih Mas. Ada kolam tanah, ada kolam apa? Kolam yang pakai apa itu, kalau kita lihat kan ada yang pakai bambu itu kan. Ya, pakai kolam bambu itu juga ada. Jadi kesimpulannya kalau kita mau budidaya lele, kita harus melihat yang pertama kondisi lahannya, terus yang kedua budgetnya. Kalau lahannya kecil tapi pengen kapasitas produksi yang besar, mungkin kolam bulan lebih direkomendasi. Tapi kalau misalnya lahannya cukup besar tapi biayanya pengen lebih ditekan, bisa pakai terpal yang biasa dan kolam yang seperti ini gitu Mas. Tergantung situasi dan kondisi dari lahan dan keuangan kita gitu ya. jadi itu ya Mas ya, untuk Betul. pertemuan kalian di episode yang kedua ini terkait dengan Jenis-jenis kolam. jenis-jenis kolam yang bisa kita pakai untuk pembudidayaan ikan lele gitu ya. Betul ya. Dan terima kasih Mas Dedi untuk waktunya Sama-sama. di pertemuan yang kedua ini, dan insya Allah saya masih ingin bertanya-tanya lagi kepada Mas Dedi untuk hal-hal Siap. yang lain seputar pembudidayaan ikan lele. Ya, sama-sama. Ya, jadi itu teman-teman sekalian terkait dengan apa diskusi kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan tunggu video yang ketiga kami bersama dengan Mas Dedi di AIFIS. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.